training. Jadi masuk jadi arsiteknya Indosat malah. Iya. Bisa ada juga berarti gitu-gitu Bang? Ada. Mari beropini di Opini RC. Di studio udah dari tahun berapa? Iya. Tahun Mulainya. Ya, dari studio. Pastinya 2000 jalan 7 tahun lah. 7 tahun. Berarti 2022. 2015 kita. Ya, 2015 itu 2015 2014 7 tahunan lebih lah. Ya. Abang setelah kuliah itu gimana? Ya mulai gimana cerita? Kalau kuliah udah lama ya, jadi nggak langsung nggak langsung ikut konsultan, nggak langsung ikut biro begini. Jadi pertama kerjain yang freelance dulu. Freelance baru sambil daftar gitu ke biro arsitek. Rupanya waktu itu ada pembukaan BUMN. Kayak kita juga mana? Iya. Indosat waktu itu buka training kayak MT gitu, manajemen training. Jadi masuk jadi arsiteknya Indosat malah. Iya. Bisa ada juga berarti gitu-gitu Bang? Ada in-house gitu. Jadi mereka kan punya divisi. Nah divisinya itu yang yang mempekerjakan arsitek-arsitek untuk menggambar bangunan-bangunan Indosat yang ini di Indonesia. Yang bisa dihandle sama mereka. Tapi kalau udah besar ya pakai konsultan luar juga, pakai biro arsitek seperti ini misalnya Indosat pakai kami gitu. Ini lebih kalau kecil ya skopnya bisa di pas BUMN itu berarti Bang interior atau juga semuanya. Jadi mulai dari eksterior, interior, terus ada juga landscape gitu. Jadi memang kita diberdayakan sebisa mungkin. Jadi yang sampai DED juga ya detail engineering desainnya ya. Jadi cuman bedanya kan kalau di perusahaan besar seperti itu nggak seperti biro gini prosedurnya, misalnya cari klien, ketemu klien, deal-dealan nggak gitu. Kalau sana ya punya sendiri yang benerin gitu. Jadi misalnya kantor Indosat kita di Jakarta, kantor Indosat Bandung nih yang direnov, ya udah, tapi kan tetap punya Indosat. Gitu. Jadi nggak keluar dari ranahnya Indosat. Gitu. Jadi Abang pas mutusin dari BUMN, itu maksudnya langsung abis siap kuliah langsung BUMN, freelance dulu berapa lama? Freelance itu kalau nggak salah hampir setahun ya. Dari USU berarti? Dari Bojonegoro. USU Bang asli memang orang Medan. Aslinya orang Sumatera Utara, orang Siantar. Ya. Ini Bang Lubis. Maria Bang Lubis ya. Kalau Bang Lubis Medan memang dari USU. Nenek Lubis juga. Oh iya. Nenek Lubis. Nenek dari bapak. Lubis juga. Mas Niari Lubis namanya. Iya. Jadi setelah itu pindah lagi ke BUMN yang lain, kereta api. Jadi ada yang ada bukaan terbatas gitu, seleksi terbatas. Bisa ya? Maksudnya dia nggak apa-apa gitu. Maksudnya kan BUMN harus dikontrak berapa lama dulu baru bisa. Nah waktu itu kebetulan belum diangkat jadi pegawai tetapnya, jadi gitu. masih bisa. Kalau udah jadi pegawai tetap baru nggak bisa. Iya. Makanya bisa meminta nih. Sebetulnya bisa sih ya, pegawai tetap pun bisa sekarang tuh resign. Kayak PNS juga boleh ngundurkan. Iya. Ada dendanya? Enggak ada denda. Terus pindah ke kereta api. Ya, kalau di kereta api bedanya ya mendesain bangunan yang sedikit heritage, lebih tua. Memang tuh. Iya. Memang apa Bang brandingnya banding kayak KAI gitu. Sekarang sih udah ke modern ya, kereta api cepat yang dulu kan. Tapi kereta api ini kan memang produk dulu ya Belanda ya. Iya, jadi bedanya di Indosat waktu itu sama kereta api adalah beda objek yang didesain. Kalau di Indosat kan gedungnya canggih-canggih, modern. Nah, tapi kalau kereta api lebih ke bangunan heritage.
gitu. Nah, heritage. heritage, Bangunan untuk bangunan stasiun. stasiun, bangunan kantornya, nah, kayak kantor kereta api kan banyak nih, kayak di Medan juga ada di Jalan M Hayam itu bagus banget kan. Nah, Belum tahu Tuh, sebelah, Oh, iya, Baru bang. lama lah kalau bangunan heritage. Nah, di Indosat 2,5 tahun, di kereta api 2,5 tahun. Nah, kurang lebih gitu. 2 tahun. Ya, baru akhirnya pindah ke Medan. Nah, di Medan lah sebetulnya ikut biro konsultan arsitektur yang murni ya, maksudnya ada prinsipal arsiteknya, ada seniornya, ada arsitek junior gitu-gitu. Jadi cara kita untuk dapat proyek juga kan beda ya. Kalau di biro gini kan, kalau mungkin sekarang BD Studio udah dihubungin, kalau dulu ya saya sambil cari. Oh iya. Iya. Kayak contohnya mungkin kalau kita nawarin ke properti gitu. Iya, properti. Sama ya. Ya betul. Begitu kan caranya. Jadi saat kita udah punya karya nanti baru kita pelan-pelan dicari. Kalau sekarang ya itu harus, bahkan kalau misalnya kita udah cari terus belum ada yang ketemu, ya kita harus punya kesibukan sendiri, misalnya bikin karya terus diposting walaupun sebenarnya karyanya bukan request orang ya, maksudnya ya portofolio gitu, tapi bagus, kadang-kadang ya ada aja yang nyantol kan. Iya, walaupun sebenarnya itu project rekan-rekaan sementara ya kan, project fiktif. Iya. Kalau sekarang udah enak banget sayembara, jadi kayak kuda sayembara gitu. Sayembara sebetulnya juga kalau dipikir-pikir butuh pengorbanan ya, makanya nggak banyak yang ikut sayembara. Tapi belakangan karena sayembara ini faedahnya banyak, selain mungkin kita ngetes ide kita itu dipublish, diterima atau enggak sama umum. Yang kedua ya kita juga kan berkesempatan punya exposure ya. Nah, kalau menang kan dapat hadiah plus dikenal tuh. Kayak teman kalian si Rido kan. Menurut saya sih bagus, sejak dini sudah aktif sayembara. Tapi faktanya sayembara nggak gampang. Butuh pengorbanan lah. Banyak effort yang harus Iya, waktu, tenaga pikiran, belum lagi teamwork yang harus dijaga. Ada satu yang rajin, ada satu yang kurang rajin. Bagaimana itu tetap bisa kompak? Nah, itu yang harus. Karena dia berkompetisi dengan banyak kan. Yang diambil 3 besar atau berapa gitu. Iya. Kompetisi. Iya. Kalau Serido kan berdua. Iya, dia itu berdua. Ya. Si Yoga. Berarti biro yang tadi apa namanya? Namanya Rudy Arsitek. Rudy. Iya, kebetulan yang prinsipalnya namanya Pak Rudy. Dia lulusan Parahyangan. Parahyangan. Ya, Parahyangan itu Bandung. Iya. Ya, jadi saya lumayan dapat ilmu yang cukup cocok ya dengan sekarang yang kita bangun ini ya. Memang karena dia biro arsitektur yang prosedurnya ya sesuai dengan biro arsitektur yang profesional ya. Jadi cara kita ketemu klien, negosiasi dengan klien, survei, deal nggak deal, penawaran segala macam. Belajarnya dari sana gitu. Banyaknya sih dari sana, tapi kalau untuk belajar ngedesain atau tahapan desain itu ya dari dulu sama. Freelance, BUMN, itu proses lah. Iya, cuman kan gimana ini kan industri gitu, gimana membungkusnya itu menjadi sebuah packaging yang bagus, itu yang saya pelajarin di Parudi itu. Ketemu klien, negosiasi, setelah itu ya itu di desain, asistensi, revisi. Ya. Untuk berarti bang, kalau BD Studio sekarang kalau untuk klien datang itu yang diingat BD Studio atau personal branding bang? Itu gimana tuh? Kalau awal-awal sih memang personal branding ya. Karena biasanya kan saya memperkenalkan diri itu saya sendiri gitu. Tapi lama-lama
karena kita semakin ya lumayan berkembang gitu. Jadi kalau saya pikir-pikir kalau yang diingat saya nanti kalau saya nggak hadir, itu repot. Gitu sih. Ya sebenarnya ya pilihan lah ya. Kalau saya mungkin cara Irwan Lubis arsitek gitu bisa aja harusnya. Cuma saya pikir-pikir ketika ini berkembang gitu ya. Ya ini kan nggak mungkin saya semua nih. Kalau Irwan Lubis arsitek terus Irwan Lubisnya nggak ada gitu kayaknya kurang gimana. Itu pendapat saya. Sehingga udah deh saya buat sebuah studio yang mungkin orang tahu kalau itu saya dan tim saya. Jadi kalaupun tim saya yang mewakili ya bawahnya kan BD Studio. Iya, betul. Gitu. BD Studio itu apa? Iya, panjangannya apa? BD Studio, Bumi Design Studio. Bumi Design. Tapi memang nggak abang di mana-mana emang nggak abang ini kan tulisnya. Di Instagram ada kepanjangannya. Ada. Bawah. Oh ada ya. Ini logonya ya. Iya, itu logonya. Iya. Itu filosofi Bumi Design ini gimana bang? Coba ini logonya. Oh, logonya sebenarnya logonya ini lebih ke gate sih, gerbang sih itu. Oh, gerbang ya. Gerbang perspektif gitu sih lebih tepatnya. Oh iya. Cuman itu gabungan huruf B dan D. Oh iya, B sama D itu huruf B kecil, D kecil ya. Iya. Oh iya. Oh iya. Ini buat perspektif satu titik hilang. Iya. Jadi orang kayak masuk ke gerbang kan kalau kita buat perspektif kan begitu ya. Iya. Jadi ya itu. Jadi kita kira kayak yang modern yang apa logo-logo band atau apaan. Tapi kalau kita nengok dari bentuknya dapat juga ya. Iya. Futuristik gitu ya. Nah, tapi akhirnya ya benar tadi itu akhirnya jadi kayak futuristik gitu kayak lambang-lambang Yang keren-keren tuh. gamer-gamer gitu kan. Ya. Padahal kita buatnya dari B dan D, terus dibuat satu titik hilang gitu. Kalau di arsitek kan bikin perspektif ya di tengah itu, jadi kayak masuk ke gerbang gitu. Itu huruf B dan D sebetulnya. Terjemahan ini Iya. juga. Iya. Jadi lama-lama sekarang cocok karena zamannya zaman game-game online kan logo futuristik semua tuh. Jadi ya masuk gitu. Kayak transformer gitu. Diingat orang. Kira-kira gitu. Oh, Bumi Design. Iya. Pas abang pertama kali kapan kejadian apa atau kapan abang menentukan oh nih waktunya abang buat studio sendiri gitu? Iya. Abang Iya. Sebetulnya sih itu akan kalian dapat apa sendiri ya, maksudnya dapat rasakan sendiri nanti. Kalau saya sih memang waktu itu berbekal dari banyak pengalaman, terus udah di Medan. Waktu itu ada satu partner sebelah BD Studio itu dulu berdua kami. Ya berdua. Cuman ada satu hal teman saya ini, partner saya ini memutuskan memilih jalur lain ya, waktu itu. Sehingga saya teruskan sendiri. Nah, pada saat ketemu dia, terus ngobrol-ngobrol, saya langsung berpikir wah, saya kayaknya harus bikin studio karena satu dia orang Medan asli, yang kedua dia stylenya juga oke gitu. Nah, ya jadi saya merasa pede. Kalau saya sebetulnya kalau dari segi pengalaman kan udah banyak, cuman kita kan nggak tahu nih Medan gimana. Jadi saya butuh temen nih yang untuk menguatkan nih, ya gitu. Jadi tadi pertanyaan saat kapan merasa bikin studio ya saat saya merasa ya susah sih itu. Kalian mungkin punya project 2 ya udah. Mungkin kalian yakin dengan 2 project ini bisa memulai karir ya bikin satu project bikin aja. Cuman pertanyaannya harus siap dengan kondisi yang terburuk lah. Banyak sekarang kan ya nggak salah sih buru-buru bikin studio. Kalau saya rasa sih tetap ikut dulu sama orang atau belajar atau berpartner mah. Ya minimal berapa lama karena itu sangat berpengaruh ya karena kan akan membuat kita belajar juga ya. Gimana untuk dapat proyek, gimana untuk tawar menawar. Nah, saya nggak tahu kalau di Aceh itu seperti apa, tapi kalau di Medan yang namanya arsitek ini belum begitu familiar ya.
Ya cewek parah. Ini kan belum mau ya. Lagi aja. Di Medan ada sotek banyak ada. Karena saya dari Jawa, jadi Iya. bandingnya ke Jawa kan. Oh iya. Jauh lebih lagi. Iya. Jadi Aceh lebih. Iya, lebih tantangannya lebih besar lagi. Jadi tantangan kalian lebih besar lagi. Ya. Kalau di sini, kalau di BD Studio malah lebih susah menjelaskan kenapa begini kita buat atau apa ide-idenya ke klien daripada membuat desainnya unik-unik itu. Jadi lebih gampang kita ngedesain unik, tapi waktu menjelaskan ke klien itu wah susah setengah mati karena Maksudnya nggak diterima. iya, karena yang di otak dia masih langgam atau bangunan-bangunan yang mungkin yang udah lama gitu. Ya, Iya, misalnya ada satu style bangunan yang sudah familiar di Medan misalnya. Itu aja. Jadi waktu kita buat sesuatu yang baru, wah itu susah banget ngejelasinnya atau mendelivernya atau meyakinkan si kliennya. Nah, situ sih tantangan terbesarnya. Ini kan udah masuk pas abang bangun BD Studio. Ini pas pertama kali abang udah punya modal bangun BD Studio atau abang start dulu di karir abang sendiri gitu atau gimana bang? Iya, jadi kalau itu sih nggak ada modal ya, saya modal duit ya. Ya, jadi kantor ini juga belinya setelah berdiri 4 tahun. Oh gitu. Iya, jadi nggak langsung Jupret juga ya. iya. Saya mulainya juga setelah dari kantor yang tadi saya sebutin di Medan itu, Iya. di Ruby Arsitek itu. Ya, saya mulainya itu di rumah. Di rumah. Iya. So, berdua sama kawan tadi nih. Sekawan itu di rumah dia. Oh, di rumah dia. Iya. Jadi kita anggap kita pernah ikut satu kantor, cuman kita berada di di satu ruangan. Cuman di situ sih sudah berdiri BD Studio. Cuman akhirnya saya udah deh kayaknya harus mulai mandiri. Saya di rumah sama satu drafter. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kayak untuk konsep sama macam kerjasamanya tetap aman. Tetap aman. Nah, yang agak repot ketika memang ada klien mau datang, mau apa istilahnya mau Konsul. kan kadang kalau di rumah gimana, makanya banyak kan waktu itu mengalihkannya ke tempat-tempat umum kayak ke kafe. Kafe itu partner setting mana dia gitu. Standarnya begitu. Jadi kita kan belum punya kantor. Nah, tapi lama-lama ya kalau kita akan mencari proyek yang lebih besar, orang butuh lihat kantor kita sebagai saya harus lihat di kantornya supaya saya percaya kan. Nah, Penting. pelan-pelan, tapi kalaupun belum ada ya kan nggak harus. Ya kalau ada teman patungan bagus ya walaupun dulu. Halo kawan-kawan semua, bagaimana nih diskusinya? Seru nggak? Jangan lupa ya, selalu ikutin Opini Arsi setiap hari Sabtu jam 10 dan jangan lupa like and subscribe. Atau sewa rumah kayak gini. Nah, kalau ini udah kita beli, ya memang untuk kantor. Iya. Kami dekat sini bang. Iya. Karena di itu kami kan sewa di apartemen Skyview itu. Oh, Setiabudi. Oh, yang dekat sawah. Iya. Jadi pas kan 2 menit kan. Dekat sekarang ya. Dekat. Kalau gitu dekat berarti ya. Makanya saya bilang kalau kita udah yakin belum punya modal bergerak aja. Ya nanti ada aja itu celah atau kesempatan yang nolong lah. Iya. Sempat ini nggak, maksudnya kan kita udah ada kebutuhan ke pribadi kita untuk sebulan kita harus segini gitu kan. Ya. Pas kita mulai itu kan bisa jadi turun, bisa jadi naik. Gitu. Oh iya. Tuh abang struggle ya. Maksudnya strateginya apa? Kita juga nambah di tempat lain atau gimana tuh pas abang? Wah, fokus di arsitek terus. Kalau udah memutuskan jalan buat biro ya harus fokus ya. Memang ada kalanya nggak ada proyek, ada kalanya ya pinter-pinter hemat lah kalau saya bilang. Jadi nggak bisa kebutuhan itu yang konstan gitu, nggak bisa. Waktu itu ya, jadi memang harus saling dihemat, harus ada di yang kayak kata kalian tidak semestinya harusnya
5 jadi 3 gitu. Iya. Sekali terjadi. Iya. Memang kita juga harus pandai-pandai itu Pak, Manajemen, manajemen keuangan. ya. Tapi kalau ditanya harus fokus, harus sih, dan konsisten. Karena kalau kita nanti cari lagi, misalnya kita sambil kerjain sesuatu lah atau apa gitu yang tidak berhubungan sama arsitek, tentu akan kurang optimal nanti sebetulnya. Ya lebih bagus ya ikut-ikut sayembara atau ikut seminar itu lebih bagus ya daripada kita misalnya karena nggak ada project ini belum ada, kita mungkin nyambi sambil buat apa ya, kalau ada coffee shop kalian sih nggak apa-apa ya kan. Iya Kayak apa, radar kantornya ada kafe. Oh ya. Awalnya untuk ini kan pikir banyak timnya waktu itu rumah kena covid, ruangnya kosong dijadiin kafe. Iya. Kalau kalian punya teman ya nggak ada salahnya berpartner dulu. Partner 2 atau 3 paling banyak lah, jangan sampai banyak banget, repot. Iya. Nanti ngatur halanya susah. Nah kalau berpartner ini enaknya susah senang ditanggung bersama. Ya. Tapi biasanya ketika udah mulai besar, nah egonya timbul masing-masing tuh. Ya, banyak cerita itu. Itu biasanya. Kalau kecil biasanya lebih solid. Lagi susah-susah gitu. Ya, betul. Lebih saling nolong. Itu kita harus ingatkan Kan Iya. diingatin. Banyak yang sudah saya lihat baik di mana-mana di Jawa, di Indonesia maupun di luar tuh kadang kalau udah besar banget gitu egonya muncul satu-satu, merasa sudah punya andil masing-masing, ya udah. Ya itu salah atau tidak? Enggak juga. Ya memang udah saatnya mungkin berkembang, iya masing-masing ya. Terserah, ada yang awet, ada biasanya yang awet itu udah saling mungkin udah saling kenal sekali. Kata segala. Iya. Gimana udah begitu? Kayak baca novel. Gitu. Kalau 3 sih masih oke lah untuk awal. 3. Supaya saling menopang di fondasinya. Itu sih. Berarti lo tim berapa? 11? Bersama saya 11. Dan itu arsitek semua atau gimana? Ada 1 sipil. Satu sipil, nggak ada ambil lintas yang manajemen atau apa? Enggak, ya itu. Biru. Iya, rencana mau dipikirkan ke arah sana ya. Manajemen sama apa itu finance akuntansi gitu. Itu masih saya sendiri. Oh, masih abang sendiri. Ya. Berarti ada juga karena kami pikir kan selama ini kan studio tuh arsitek ya, prinsipal, senior, junior itu kalau ini berarti ada sekarang udah ada mulai kayak marketingnya itu udah mulai. Sejak dulu sih harusnya udah. Seharusnya Karena kan yang pertama nih, kalau kalian sudah punya banyak proyek, siapa yang menata arsipnya? Media sosial gitu ya. Iya. Arsip data juga ya. Website. Beda studio kan ada website. Ada bangun juga. Websitenya. Nah itu kadang-kadang website itu udah lama sekali nggak saya update. Oh, karena saya sendiri. Oh iya. Harusnya kalau ada manajemen atau ada orang yang Informatika. Nah itu baru yang paling signifikan tuh soal finance, di mana proposal atau penawaran, penagihan. Ya itu kalau ada yang pegang itu lebih bagus. Kalau di sini disebut abang sebagai prinsipal, owner, founder atau kayak ada sebutan kok bisnis kan ada CEO-nya gitu kan? Oh kalau aku sih malah sering disebutnya arsitek aja juga nggak apa-apa. Nah, kalian nggak makan? Enggak usah. Iya. Apa-apa. Keliling. Makan sama anak-anak. Arsitek keliling. Kalau di sini kami makan sama. Oh makan bareng. Jadi kita yang support. Jadi ada orang kan diuangkan. Ya. Kalau saya sih kayaknya diuangkan mah gampang kan. Jadi udah jelas nih. Kasih aja. 5.000 udah beres. Kadang-kadang kalau beli barang gua jangan-jangan 10.000, 8.000 lebih kan. Tapi kalau makannya bersama buat saya sih lebih. Iya, pas duduk bareng itu. Iya. Kekuatannya lebih dapat. Ya, jadi makan bareng. Gitu walaupun ya agak lebih apa-apa lah. Gitu cerita teman kan kebersamaannya sih lebih dapat ya.
Kita kerja di depan laptop. Iya, ngobrol jarang kali ngobrolnya. Iya. Kan tuh lah kesempatan ngobrol. Makanya tadi ada pertanyaan, nggak ada istilah CEO Oh, iya. itu menghindari mereka terlalu kaku. Jadi kalau di sini kalau bisa sih nggak kaku. Karena kita udah cukup pusing mikirin ide desain ya. Jadi kalau kayak gini-gini ya santai aja. Ya tetap ya kalau dibilang ketuanya tetap abang gitu. Iya. Jadi kalau secara ini ya udah biasa aja. Ya bisa aja. Strukturalnya langsung arsiteknya aja. Iya. Gitu. Karena kadang itu kalau ketemu klien, saya ketemu sekali 2 kali, 3 kali 4 kali udah mereka. Oh, prinsipal berapa orang? Saya aja. Saya ya abang ya. Ya. Berarti memang prinsipal nggak jumpa klien. Sebenarnya sih Yang pertama. itu tadi balik lagi kita lihat lagi kan orang mungkin ada beberapa ya BD Studio enaknya sih ketemunya Irwan gitu. Tapi kadang-kadang saya nggak suatu saat nanti saya pas tidak bisa klien ini udah kenal sama tim ini. Nih orang Iya. Mbak Irwan atau BD Studio. Iya. Tapi sebisa mungkin saya ikut terus kalau memang dibutuhkan. Kadang-kadang ada yang proyek-proyek yang krusial ya, misalnya kayak rumah sakit atau proyek-proyek yang harus kejar cepat, itu kan harus membutuhkan keputusan cepat. Nah, kadang-kadang tim kita kan bukan nggak bisa, cuman ragu atau nanti tanya dulu, kan butuh waktu lagi nih. Udah, saya biasa ikut, tapi mereka ikut juga supaya ada pengalaman. Karena bawa nama studio. Iya. Ada. Kalau saya abang kan abang yang pemiliknya itu. Iya, karena buat nama studio kan mereka juga kan harus pikir-pikir lagi kan. Panjang pergerakan. Ya, betul. Betul. Jadi 7 tahun ya tadi ya. Iya. Kalau yang Lipet tahu lah kok karya-karya abang, kami kan nggak kurang tahu di Medan itu. Kegiatan apa aja gitu. Kalau di Medan yang paling bisa cocok untuk arsitek ya itu